Kembali lagi bersama saya Idaman Debt Collector. Setelah sekian lama saya menghilang karena dikejar-kejar DC dikarenakan belum bayar angsuran selama 2 bulan, kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Oblivion yang dibintangi oleh Tom Cruise. Film yang dirilis pada tahun 2013 ini menceritakan di mana pada tahun 2077 saat itu bumi mengalami kehancuran akibat peperangan antara umat manusia dan alien. Umat manusia pun berhasil memenangkan peperangan tersebut, namun sebagai konsekuensinya bumi mengalami kehancuran yang mengakibatkan umat manusia harus pindah mengungsi mencari planet baru, yaitu satelit terbesar planet Saturnus yang bernama Titan. Bagaimana kisah selanjutnya? Kita langsung saja simak alur ceritanya. Berlatar pada tahun 2077, bumi mengalami kehancuran dan tidak layak ditinggali. Sekitar 60 tahun lalu, alien yang disebut Scavenger datang ke bumi. Awalnya mereka menghancurkan bulan, yang membuat bumi mengalami bencana. Namun manusia pun tidak tinggal diam. Mereka melawan menggunakan senjata nuklir. Peperangan pun dimenangkan oleh umat manusia, namun sebagai konsekuensinya, bumi pun benar-benar hancur dan menyisakan dataran yang penuh radiasi. Umat manusia yang tersisa pun berencana untuk pindah ke satelit terbesar, yaitu planet Saturnus. Karena itu dibangun stasiun angkasa bernama TED. Lalu, scene pun berganti kepada mimpi seseorang bernama Jack Harper. Ia bertemu dengan sosok wanita yang sepertinya ia kenal. Namun, ia tidak mengenali siapa dirinya sejak 5 tahun lalu karena penghapusan ingatan. Baginya, mimpi itu bukan sekedar mimpi, melainkan ingatannya di masa lalu. Jack Harper adalah seorang teknisi yang tinggal bersama pasangannya bernama Pika. Di sebuah menara pengawas bernomor 49, mereka ditugaskan untuk mengawasi mesin penyedot air, Hydro Rings. Mesin ini menyedot air laut untuk dikonversi menjadi energi terbarukan. Jack dan Pika tidak sendirian, mereka dibantu oleh drone canggih yang berpatroli 24 jam non-stop. Jadi begini, sebelum si Jack dan si Pika pergi ke Titan, fungsinya mesin penyedot air itu untuk merubah air laut menjadi tenaga terbarukan yang sangat besar, dan mereka masih membutuhkan cadangan energi yang banyak untuk membuat cloningan baru di Titan. Diperkirakan mereka 2 minggu lagi akan pergi ke Titan dan menyelesaikan tugasnya. Namun yang jadi masalah adalah sisa-sisa para Scavenger yang masih berada di bumi sangat mengganggu. Bahkan mereka berani menghancurkan drone dan mencuri sumber tenaga drone tersebut. Suatu hari, Bang Jack ditugaskan oleh komandannya yang bernama Sally untuk memperbaiki drone bernomor 166 yang ditembak jatuh oleh para Scavenger. Sesampainya di lokasi drone itu jatuh, ia memperbaiki drone tersebut. Singkatnya, setelah drone berfungsi, drone tersebut mendeteksi keberadaan musuh di sebuah terowongan. Drone itu melakukan scanning di area tersebut. Setelah dirasa aman, Bang Jack melanjutkan misinya untuk memperbaiki drone bernomor 172 yang juga jatuh di sebuah lubang. Sambil ngaso jeng Opi, beliau juga bertanya kepada Pika, "Neng, mengapa umat manusia memenangkan perang tapi harus pindah planet?" "Gak tahu bang." Blok. Yang katanya bumi sudah tidak layak dihuni dan penuh radiasi, tapi Bang Jack malah menemukan tumbuhan yang hidup, membuat ia semakin bingung. Singkat cerita, Bang Jack sampai di tempat tersebut, menaiki otopetnya tanpa banyak bacot. Ia pun langsung menuruni lubang itu dengan sangat berhati-hati.
Jack menelusuri tempat tersebut, tapi tiba-tiba dia terkena rungga yang sudah disiapkan oleh para scavenger. Bang Jack pun berusaha kabur menggunakan tali yang disangkutkan pada otopetnya. Namun apes, tali itu putus yang membuat Bang Jack jatuh. Yang ternyata di bawah juga sudah ditunggu oleh para scavenger. Beruntungnya ia berhasil selamat, dibantu oleh drone yang sebelumnya ia perbaiki. Setelah pertempuran itu, Bang Jack tidak sengaja menemukan sebuah buku yang ternyata lubang itu merupakan bekas perpustakaan SMK Jaya BK. Ia pun membawa buku itu dan kembali ke markas. Malam harinya Bang Jack membaca buku tersebut dan lagi ia mengalami mimpi yang sama. Ia juga sedang memperbaiki sebuah drone bernomor 109 yang belum berfungsi normal. Kemudian Bang Jack menghampiri Pika dan memberikan tanaman. Ia menjelaskan meski bumi ini sudah hancur, tapi masih ada tumbuhan yang bisa hidup. Namun Pika pun malah membuangnya. Ia mengatakan bahwa Jack dan dirinya harus segera move on dari bumi ini, karena 2 minggu lagi mereka akan berangkat ke Titan. Jack yang tidak mempermasalahkan itu, oke-oke aja tuh. Pika pun memberi sedikit door fresh pada Bang Jack. Au au au, au au. Keesokan harinya mereka berdua dikejutkan dengan meledaknya mesin pengolah yang kemungkinan disebabkan oleh para scavenger. Lalu ia mendeteksi sinyal yang kemungkinan saja dilakukan oleh para scav yang tersisa. Ia pun berinisiatif pergi untuk mengecek situasi, lalu menemukan sebuah fakta bahwa para scavenger memanfaatkan menara pemancar untuk mengirim sinyal keluar angkasa. Pika pun mengkonfirmasi bahwa area itu adalah area 17 dan mengatakan tidak ada apa-apa. Namun anehnya terdeteksi sinyal yang menuju luar angkasa. Kemudian Bang Jack pun memutus sinyal tersebut. Lalu Bang Jack pun mengatakan kepada Pika bahwa ia akan kembali. Namun Pika sempat melarang karena Jack berada di zona radiasi tinggi. Namun ia kekeh hoyong angkat. Ia pun pergi ke tempat rahasia di mana terdapat fakta bahwa masih ada ladang hijau di bumi ini. Ia pun sejenak istirahat di gubuk supa yang ada di tempat itu dan sengaja merahasiakannya dari Pika. Tiba-tiba Bang Jack melihat sebuah objek yang jatuh dari langit. Ia pun mengkonfirmasi ke Pika bahwa benda tersebut seperti pesawat angkasa. Ia pun menyuruh Bang Jack untuk tidak ke tempat itu karena larangan dari Sally. Dan tugas itu sudah diberikan kepada drone pengawas. Namun Bang Jack tetap memaksa kekeh untuk ke tempat tersebut. Ia pun mendeteksi dan betapa terkejutnya benda yang jatuh itu merupakan kapsul hibernasi para astronot. Tiba-tiba drone datang dan menembaki kapsul tersebut. Untungnya sebelum kapsul terakhir dimusnahkan, Jack berhasil mencegahnya. Ia pun membawa kapsul itu ke menara pengawas. Kondisi astronot wanita itu sangat kritis namun masih selamat, dan setelah sadar Pika memberitahu wanita itu bahwa ia satu-satunya yang selamat. Jack pun mengatakan bahwa pesawat yang ditumpanginya terjatuh sebab terpicu oleh sinyal yang dikirim dari bumi oleh para scav.
Wanita itu pun bernama Julia. Ia telah tidur selama 60 tahun. Lalu jika melihat dari catatan kapsul hibernasinya, Julia mengatakan bahwa ia tidak bisa menceritakan apa yang terjadi sebelumnya bila kotak hitam miliknya tidak ditemukan. Dan anehnya, kehadiran Julia membuat Pika tidak nyaman dan cemburu karena ia takut Bang Jack berkhianat karena Jack mulai berbicara yang bukan untuk keberlangsungan misinya. Kemudian di saat Pika ngahuai, Bang Jack dan Julia diam-diam pergi untuk mencari kotak hitam miliknya. Setelah sampai di tempat pesawat tersebut jatuh, ia dan Julia mencari kotak hitam tersebut. Sekian lama mencari, akhirnya kotak hitam berhasil ditemukan. Namun tiba-tiba para Skep datang dan untungnya Jack masih sempat memencet remote pesawat agar kembali ke menara. Lalu scene pun berubah di mana Jack dan Julia disandra oleh para scavenger. Di saat itu juga Pika melaporkan kejadian tersebut ke Sally bahwa ia kehilangan kontak dengan Bang Jack dan meminta satu buah drone untuk melacak di mana Bang Jack menghilang. Bang Jack yang terduduk lemas tidak berdaya setelah ditangkap oleh para debt collector. Pemimpin mereka bernama Malcolm menceritakan selama ini para Skep itu manusia bukan alien yang selamat dari peperangan. Ia juga menjelaskan bagaimana mereka tidak terdeteksi oleh para drone pengawas karena memiliki teknologi helm ber-SNI yang canggih yang bisa merubah suara mereka seperti alien. Kemudian ada seorang sersan yang sedikit gerengseng, sebut saja Mang John, berkata bahwa Bang Jack ini harus dibunuh karena sudah pasti drone itu akan mencari Bang Jack dan bisa membahayakan para scavenger. Malcolm berkata pesawat yang ditumpangi Julia sudah berabad-abad mengitari bumi dan memang sengaja dipancing melalui sinyal agar jatuh di tempat itu, yaitu sektor 17. Lalu Malcolm menunjuk reaktor nuklir bahan bakar drone. Benda itu juga yang ia gunakan untuk menghancurkan mesin pengolah sebelumnya. Ia berkata jika ia memiliki lebih banyak reaktor nuklir, ditafsirkan ledakannya bisa menghancurkan apapun. Lalu Malcolm menunjukkan sebuah drone yang mereka sandra dan menyuruh Jack memprogram ulang agar drone tersebut berpihak padanya. Malcolm juga berkata bahwa Ted musuh sebenarnya dan satu-satunya cara menghancurkan Ted adalah mengirim drone bermuatan nuklir lalu meledakannya. Tentu saja Bang Jack menolak karena tidak percaya kebenarannya. Lalu mereka menggunakan Julia untuk memaksa Bang Jack memperbaikinya. Jika tidak, mereka akan menyakiti Julia. Namun Malcolm tidak berniat menjadikan Jack sebagai musuh. Ketika sedang asik babangus di luar, drone yang dikirim untuk mencari Jack sampai di markas mereka. Anak buah Malcolm pun yang sudah menunggu di luar berhasil melumpuhkannya. Pika yang menyadari bahwa drone yang dikirim untuk mencari Jack berhasil dilumpuhkan, lalu meminta Sally mengirimkan drone lain untuk melacak Jack dan melakukan serangan. Malcolm yang sudah menduga bahwa drone-drone itu akan terus mencari Bang Jack akhirnya dilepaskan. Malcolm berkata jika Bang Jack tidak percaya padanya, beliau menyuruh Bang Jack ke tempat yang sudah penuh radiasi. Maka disitulah ada kebenaran. Lalu Bang Jack dan Julia pergi meninggalkan tempat itu menuju ke suatu tempat yang pernah ia datangi untuk menghubungi Pika. Pika yang menerima pesan dari Bang Jack mengirim pesawat untuk menjemputnya. Lalu Jack bertanya kepada Julia apa misinya dan mengapa dia bisa berada di modul hibernasi tersebut. Julia mencoba mengingat ia ditugaskan untuk meneliti planet Titan. Namun 6 minggu sebelum peluncuran, satelit luar angkasa mendeteksi sebuah objek asing. Sebelum pergi ke Titan,
pesawat mereka ditugaskan untuk investigasi benda asing tersebut, dan ternyata benda itu adalah Ted. Menurutnya, apa yang dikatakan Malcolm mungkin suatu kebenaran bahwa Ted lah alien dan musuh sebenarnya. Mereka memanipulasi manusia seolah memenangkan peperangan dan mengurus sumber daya di Kalimantan, di bumi maksud saya. Kemudian Julia berterus terang bahwa ia istri Jack di masa lalu. Tentu saja Jack sulit mengingat karena ingatannya sudah dihapus. Julia mencoba mengingatkan bahwa ia dan Jack pernah ke tempat itu bersama-sama. Yang jadi pertanyaan, berdasarkan waktu yang tertera pada kapsul hibernasi, Julia sudah tidur 60 tahun lamanya. Jika Jack ini adalah suaminya, seharusnya ia sudah tuwir, kecuali ia juga tidur di kapsul hibernasi tersebut. Julia berusaha mengingatkan Jack kembali, namun pesawat penjemput tiba dan tentu saja Pika melihatnya. Pika yang cemburu karena Jack adalah pasangannya. Setelah sampai di menara, Pika enggan membuka pintu kosan. Pika juga melaporkan kepada Sly bahwa Jack berkhianat. Lalu tiba-tiba pintu terbuka dan salah satu drone yang sedang diperbaiki menyala. Jack berkata bahwa ia mempunyai tempat rahasia yang aman untuk ditinggali. Pika yang sudah terobsesi pergi ke Titan tentu saja menolak. Tiba-tiba drone yang sedang diperbaiki tanpa ampun menembaki Pika. Dan sebelum menembak Bang Jack, Julia berhasil melumpuhkan drone tersebut. Kemudian Jack menghampiri Sally dan bertanya mengapa drone tersebut membunuh Pika. Sally pun dengan santainya menjawab bahwa drone itu mungkin saja mengalami kegagalan sistem. Sally memberitahu bahwa Jack dan Julia dipersilakan datang ke Ted untuk misi baru, mengambil uang nasabah yang macet. Jack pun tidak mengindahkannya, lalu segera pergi. Namun para drone itu menemukan pesawat Jack dan langsung memburunya. Setelah berhasil lolos dari kejaran para drone tersebut, tiba-tiba hal apes pun terjadi. Pesawat yang ia tumpangi diadu dengan drone yang berpatroli di zona radiasi. Alhasil, pesawat terjatuh tepat di zona tersebut. Bang Jack pun berusaha menghampiri drone itu, namun ia dikejutkan dengan kedatangan pesawat yang sama dengan miliknya. Tapi anehnya ada seorang laki-laki yang sangat mirip dengannya. Bedanya ia memiliki nomor 52 sedangkan Jack bernomor 49. Mereka berdua saling menodongkan senjata. Di sini Julia mencoba melerai yang membuat Jack 52 gagal fokus sehingga dimanfaatkan oleh Jack 49 untuk menyerang dan mereka berdua pun carok. Saat mereka berebut senjata, mereka berdua tanpa sengaja menembak ke Julia. Akhirnya Jack 49 berhasil melumpuhkan kembarannya. Lalu Jack 49 curiga bahwa Jack 52 juga ditugaskan sama dengannya, yang pasti tinggal di menara yang sama. Jack menghampiri Julia yang terluka dan memindahkannya ke tempat berlindung sementara. Lalu ia meninggalkannya dan pergi ke menara 52. Setelah sampai di sana, ia mendapati bahwa tempat itu sama persis, bahkan Pika yang sebelumnya tewas juga ada di sana. Pika tidak curiga karena ia merasa Jack 49 adalah pasangannya. Setelah mengambil peralatan medis yang dibutuhkan, ia berpamitan untuk menjalankan misi yang tentu saja Pika tidak curiga dan mengizinkan beliau untuk pergi. Jack pun mengobati Julia lalu membawanya ke tempat persembunyian. Setelah sadar dan pulih, Julia menghampiri Jack yang sedang berdiri santuy dan menerka-nerka siapa dirinya sebenarnya, kenapa dia ada dua, dan juga apa arti dari mimpinya.
Jack pun berkata bahwa dia bukan manusia, tapi ia bisa mengingat istrinya yang sangat ia cintai. Perkataan Jack itu mengandung arti yang sangat mendalam. Mari kita jelaskan. Di sini, si Jack 49 ini merupakan tiruan Jack asli dan kemungkinan besar masih banyak Jack-Jack yang lain. Walau sebatas tiruan, tapi mereka memiliki kasih sayang yang sama terhadap istrinya tercinta. Kemudian Jack dan Julia pergi ke markas Malcolm untuk bergabung dengan pasukannya menghancurkan Ted. Sementara di menara pengawas, Pika menyadari bahwa Jack menghilang dan meminta Sally mengirim satu drone untuk mencarinya. Di saat Jack memperbaiki drone, Malcolm bercerita bagaimana awal invasi alien terhadap bumi. Peristiwa itu terjadi di saat ia masih sangat muda, beberapa saat setelah menghancurkan bulan. Lalu Ted mendekati bumi dan menurunkan ribuan Jack, seorang angkasawan yang sedang mengorbit bumi. Ribuan Jack itu diprogram untuk menjadi mesin pembunuh. Lalu Ted mengambil orang-orang terbaik untuk melawan manusia. Belakangan terungkap bahwa Ted adalah mesin alien yang sangat canggih yang membutuhkan energi untuk pindah planet ke planet yang lain. Sudah setengah abad Ted menghisap air laut bumi demi keberlangsungan misinya dan menciptakan drone-drone canggih dan 2 orang teknisi untuk memperbaiki jikalau drone tersebut rusak. Malcolm berkata ia melihat Jack yang berbeda, yaitu dirinya. Malcolm mengira bahwa Jack 49 adalah jalan keluar. Terlebih, ia menyelamatkan Julia sebelum sesaat dihancurkan oleh para drone. Setelah diperbaiki, drone itu kembali berfungsi dan Jack juga membekali drone tersebut dengan nuklir untuk menghancurkan Ted. Namun, sesaat yang tidak terduga sebelum mengirim drone tersebut, drone-drone musuh berdatangan dan menyerang. Malcolm dan pasukannya kocar-kacir disayurin, Wak. Akhirnya setelah pertempuran berdarah, mereka berhasil melumpuhkan drone milik Ted. Namun sayangnya drone yang dirancang untuk menghancurkan Ted mengalami kerusakan dan tidak bisa digunakan. Julia berkata bahwa dulu Ted mempersilahkan ia bersama Jack untuk datang. Di sini Jack memiliki rencana untuk membawa bom bersama Julia karena Julialah yang diinginkan Ted. Lalu Jack memasukkan Julia ke kapsul hibernasi untuk pergi ke Ted. Di perjalanan ia memutar ulang rekaman pesawat milik Julia. Lalu scene berganti di masa lalu, di mana Jack dan timnya sedang melakukan perjalanan reset ke Titan. Sebelumnya Julia pernah bercerita bahwa mereka memiliki tugas tambahan, yaitu meneliti sebuah objek misterius yang tertangkap radar di bumi. 2 orang yang masih melek, yaitu Jack dan Pika, sementara yang lain sudah tidur di kapsul hibernasi. Di sini alasannya sudah jelas, mereka melakukan hypersleep, yaitu untuk pergi ke Titan. Jack menghubungi Sally untuk laporan terakhir kepala pusat kontrol misi yang ada di bumi bahwa ia mendekati objek tersebut. Tanpa sengaja, Pika meminta Jack untuk selfie. Jadi foto itulah menjawab misteri dibalik seolah-olah mereka adalah pasangan suami istri. Setelah mendekati objek tersebut, pesawat mereka mengalami guncangan yang sangat hebat yang membahayakan para kru. Lalu Jack berinisiatif untuk melepaskan modul pesawat yang terdapat pada kru. Modul itu dirancang untuk kembali lagi ke bumi dalam situasi apapun. Hal ini juga menjelaskan modul itu melayang-layang di angkasa begitu lamanya hingga akhirnya terjatuh ke bumi sebelumnya. Jack sudah meminta Pika untuk masuk ke kapsul hibernasi, namun ia menolak karena ia harus menyelesaikan tugasnya sebagai tim. Lalu pesawat mereka mendekati objek itu dan sebuah pintu pun terbuka menyambut mereka. Saat itu juga rekaman itu selesai. Kemudian scene pun berganti pada masa kini di mana Jack perlahan mendekati Ted.
Sally pun mempersilahkan masuk. Beberapa drone memandu dan mengambil alih kontrol pesawat Jack. Saat di dalam, Jack melihat banyak cloningan dirinya. Hal itu pun sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bang Malcolm bahwa Ted adalah alien yang menginvasi bumi. Bahkan Ted juga meniru bentuk Sally dan memanipulasi untuk kepentingan invasinya. Setelah berhasil mendarat, Jack mengeluarkan Julia dari kapsul hibernasi yang diinginkan Ted. Namun ternyata bukan Julia yang keluar, melainkan Malcolm. Di saat bersamaan, Julia berada di kapsul lain dan terbangun di gubuk Shupa milik Jack. Jack berkata bahwa ini adalah misi satu arah yang sudah pastinya ia takkan kembali. Sally yang merasa tertipu memanggil drone untuk berdatangan. Sebelum drone itu menyerang tanpa basa-basi, Jack dan Malcolm langsung menekan tombol untuk mengaktifkan bom dan meledakkan Ted. Created you, Jack. I am young. Fuck you, Sally. Sementara di bumi, Julia yang melihat Ted meledak, ia tidak bisa menahan air matanya karena Jack sudah pasti meninggoy dan tidak akan kembali. 3 tahun setelah kejadian, Julia tetap tinggal di gubuk reot itu. Namun ia tidak sendirian karena ia memiliki anak perempuan yang tentu saja anak itu merupakan anak dari ia bersama Bang Jack. Kemungkinan besar Jack dan Julia pas di gubuk Shupa melakukan sesuatu yang sangat janggal, yaitu melakukan adegan tanam benih. Kemudian dari kejauhan Julia melihat anak kecil yang melambaikan tangan kepadanya diikuti orang dewasa. Mereka merupakan pasukan Malcolm yang tersisa dan salah satunya adalah Jack bernomor 52 yang pernah bertemu dengan Jack 49. Tamat. Kesimpulan film ini adalah meski jiwa ini terpisah, tapi kenangan indah tidak akan pernah musnah.